Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, pada ukuran penyebaran data ini akan kita bahas yaitu tentang simpangan rata-rata, kemudian ragam, dan simpangan baku. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata dari sekumpulan data merupakan rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata atau mean deviation dari data X1, X2, X3, atau sampai dengan Xn, atau untuk data tunggalnya dirumuskan dengan SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari harga nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan N. Adapun keterangannya yaitu SR tadi sebagai simpangan rata-rata, N merupakan banyaknya datum, XI merupakan datum ke I, dan X bar merupakan rata-rata hitungnya atau min-nya. Nah, kita masuk pada contoh soalnya, yaitu hitunglah simpangan rata-rata dari kumpulan data 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menghitung terlebih dahulu rata-rata atau min dari data ini, yaitu rumusnya X bar sama dengan XI ditambah dengan X2 atau data ke-1 tambah data ke-2 sampai dengan data ke-N dibagi dengan banyaknya data. Adapun kita jumlahkan keseluruhan ini yaitu 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9. Kemudian kita bagi dengan 10 yaitu kita jumlahkan ini hasilnya 66 dibagi dengan 10 didapat 6,6. Berarti rata-ratanya atau min-nya yaitu 6,6. Kemudian setelah tadi kita hitung nilai rata-ratanya, maka kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, yaitu rumusnya sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, atau mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-N dari harga nilai mutlak XI atau data ke I dikurang X bar-nya. Nah, kita lihat di sini harga nilai mutlak dengan data pertamanya yaitu 4, kita kurangkan dengan X bar-nya yaitu 6,6. Kemudian kita jumlahkan ditambah 2, karena datanya di sini berulang, 5 di sini berulang sebanyak 2 kali, maka kita tuliskan di sini 2, kita kalikan dengan harga nilai mutlak data keduanya yaitu 5 dikurang 6,6. Kemudian kita jumlahkan lagi 2 dikali 6, karena datanya 6 di sini berulang sebanyak 2, maka di sini 2 dikali harga nilai mutlak 6 dikurang 6,6, kemudian dijumlahkan dengan 2 dikali 7 dikurang 6,6 ditambah 8 kurang 6,6 ditambah 2 dikali harga nilai mutlak 9 dikurang 6,6. Kemudian kita operasikan. Nah, di sini kita selesaikan dulu di dalam tanda nilai mutlaknya. Nah, perlu diketahui dalam nilai mutlak ini meskipun hasilnya negatif, maka hasil akhirnya akan tetap positif. Berarti di sini 4 dikurang 6,6 yaitu 2,6 ditambah 5 dikurang 6,6 menjadi 1,6 ditambah 6 kurang 6,6 menghasilkan 0,6, kemudian 7 dikurang 6,6 hasilnya 0,4 ditambah 8 dikurang 6,6 yaitu 1,4 dan 9 kurang 6,6 yaitu 2,4. Kemudian kita operasikan, kita kalikan ini yang masih ada duanya, kita kalikan. Jadi 2 dikali 1,6 hasilnya 3,2, kemudian 2 dikali 0,6 yaitu 1,2, kemudian 2 dikali 0,4 yaitu 0,8, dan setelah dikalikan yang masih
Menyisakan 2 ini, kemudian setelah dikalikan, kita jumlahkan keseluruhan ini. Didapat hasilnya 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Jadi simpangan rata-rata untuk data ini yaitu 1,4. Nah, selanjutnya kita masuk pada simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Adapun rumusnya untuk simpangan rata-rata data berkelompok yaitu SR sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali harga nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI-nya. Adapun keterangannya yaitu SR sebagai simpangan rata-rata, kemudian F kecil I-nya sebagai frekuensi kelas ke I-nya, XI merupakan nilai tengah kelas ke I, kemudian X bar merupakan rata-rata hitung atau min, kemudian sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI merupakan total frekuensinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, adapun langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan terlebih dahulu nilai tengah atau XI dari kelas-kelas interval ini. Adapun rumus untuk mencari nilai tengah yaitu batas atas ditambah batas bawah, kemudian kita bagi dengan 2. Maka misalkan untuk kelas interval pertama, yaitu batas atasnya 44, kita jumlahkan dengan batas bawahnya yaitu 40, kemudian kita bagi dengan 2. Didapat hasilnya yaitu 42. Begitupun seterusnya untuk mencari nilai tengah untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, setelah ditentukan XI dari setiap kelas intervalnya, maka kita kalikan frekuensinya ini atau FI-nya dengan nilai tengahnya. Kita kalikan 2 dikali 42 yaitu 84. Kemudian 10 kali 47 yaitu 470. Begitu seterusnya untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, setelah kita kalikan, kemudian kita jumlahkan hasil perkalian antara frekuensi dikali nilai tengahnya yaitu hasilnya 2120. Nah, setelah kita jumlahkan ini, maka kita tentukan terlebih dahulu rumus rata-ratanya. Adapun rumus untuk rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma atau jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Tadi jumlah dari hasil perkalian frekuensi dikali nilai tengah yaitu 2120. Maka kita masukkan yaitu 2120 dibagi banyaknya frekuensi yaitu 40, didapat hasilnya 53. Nah, setelah didapat rata-ratanya yaitu 53, maka kita cari harga nilai mutlak dari XI dikurang X barnya. Adapun tadi XI ini sebagai nilai tengah, berarti nilai tengah dikurang dengan nilai rata-ratanya. Berarti untuk kelas interval pertama, XI-nya di sini 42, kita kurangkan 53, yaitu menjadi 11. Kemudian begitu seterusnya untuk kelas selanjutnya. Misalkan untuk kelas interval kedua, yaitu harga nilai mutlak 47, kita kurangkan dengan 53, hasilnya 6. Kemudian setelah ditentukan harga nilai mutlak XI dikurang X barnya untuk setiap kelas interval, maka kita kalikan antara frekuensi ini dengan hasil pengurangan dari harga nilai mutlak XI dikurang X bar. Kita kalikan 2 dikali 11, yaitu 22, 10 dikali 6, hasilnya 60. Begitu seterusnya untuk kelas interval setelahnya ini, hasil perkaliannya. Kemudian setelah kita kalikan antara frekuensi dengan hasil harga nilai mutlak XI dikurang X bar, untuk setiap kelas intervalnya, maka kita jumlahkan antara perkalian FI dikali harga nilai mutlak XI dikurang X barnya.
Maka kita jumlahkan hasilnya ini menjadi 188. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan sigma dari frekuensi dikali harga nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu tadi hasilnya 188 dibagi dengan 40, maka hasilnya 4,7. Jadi simpangan rata-rata pada tabel ini yaitu 4,7. Nah, selanjutnya kita masuk pada ragam dan simpangan baku. Ragam atau varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Ragam dari kumpulan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau min, dinotasikan dengan S pangkat 2. Akar kuadrat dari ragam disebut simpangan baku atau standard deviation. Nah, selanjutnya untuk rumus ragam atau varians yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, keterangannya yaitu S pangkat 2 merupakan ragam atau varians, N itu sebagai banyaknya data, XI merupakan data ke I, dan X bar merupakan rata-rata hitung atau minnya. Kemudian rumus untuk simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari S pangkat 2 atau akar dari ragamnya. Adapun untuk penjabarannya yaitu akar dari sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI dikurang X bar dalam kurung kuadrat dikurang, maksudnya dibagi N, dibagi banyaknya data. Nah, adapun contoh soalnya yaitu hitunglah ragam dari simpangan baku dari kumpulan data 6, 8, 7, 9, dan 10. Nah, langkah pertama yaitu kita hitung rata-rata atau minnya. Nah, yaitu rumusnya X bar sama dengan data pertama dijumlah dengan data kedua sampai dengan data ke N-nya. Maka di sini kita jumlahkan semuanya 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 10 dibagi dengan N, banyaknya data yaitu 40 dibagi dengan 5, hasilnya 8. Berarti didapat X barnya yaitu 8. Berikutnya kita akan menghitung ragam yaitu dengan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma dari batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N. Adapun kita kurangkan data pertama yaitu 6 dikurang dengan nilai rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan. Jadi dalam kurung 6 kurang 8 kemudian kita kuadratkan. Begitupun untuk data selanjutnya. Misalkan untuk data kedua yaitu 8. Kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya yaitu 8, kemudian kita kuadratkan. Nah, setelah kita masukkan ke semua rumusnya ini, angka-angkanya, kemudian kita operasikan. Jadi, 6 kurang 8, kemudian kita kuadratkan menjadi 4, kemudian 8 kurang 8, kemudian kita kuadratkan menjadi 0, kemudian ini hasilnya jadi 1, kemudian hasilnya ini menjadi 1 juga, dan ini 10 kurang 8 kita kuadratkan menjadi 4. Kemudian kita bagi dengan 5. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 4, yaitu hasilnya 10 dibagi 5 menjadi 2. Nah, kita dapat S pangkat 2-nya atau ragamnya yaitu 2. Nah, simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar dari S pangkat 2-nya. Berarti akar dari S pangkat 2-nya ini berarti hasilnya yaitu akar 2.
Nah, selanjutnya, untuk data berkelompok yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi, ragam ditentukan dengan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Adapun keterangannya yaitu S pangkat 2 itu sebagai ragam, kemudian FI itu merupakan frekuensi kelas ke I, XI merupakan nilai tengah kelas ke I, dan X barnya merupakan rata-rata hitung atau min-nya. Kemudian, rumus untuk simpangan baku ditentukan dengan rumus S sama dengan akar dari S pangkat 2-nya. Nah, adapun untuk contoh soalnya yaitu tentukan ragam dan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, adapun langkah yang kita gunakan, langkah pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu XI atau nilai tengahnya. Adapun untuk menentukan nilai tengahnya yaitu batas atas kita jumlahkan dengan batas bawah, kemudian kita bagi dengan 2. Misalkan untuk kelas interval pertama, kita jumlahkan 44 tambah 40, kemudian kita bagi 2, menghasilkan 42. Kemudian untuk kelas interval kedua, 49 ditambah 45, kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya 47. Nah, begitu setelahnya untuk kelas interval selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari nilai tengah untuk setiap kelas intervalnya, maka kita kalikan antara frekuensinya dengan nilai tengahnya. Nah, kita kalikan untuk kelas interval pertama, kita kalikan 2 dikali 42 menghasilkan 84. Kemudian 10 dikali 47 hasilnya 470. Nah, begitu setelahnya untuk kelas-kelas interval selanjutnya. Nah, setelah kita kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya, maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 2120. Setelah kita jumlahkan, maka kita masukkan ke dalam rumus rata-rata. Rumus rata-rata yaitu jumlah dari frekuensi dikali XI dibagi dengan jumlah FI-nya. Maka tadi jumlah untuk hasil perkalian FI dengan nilai tengahnya yaitu 2120 dibagi banyaknya frekuensi, yaitu 40. Hasilnya 53. Setelah didapat X barnya atau nilai rata-ratanya yaitu 53, maka kita kurangkan nilai tengah ini dengan rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan. Jadi untuk kelas interval pertama, di sini nilai tengahnya 42, kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya yaitu 53, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya yaitu 121. Nah, untuk kelas interval kedua, nilai tengahnya di sini 47 dikurang 53, kemudian kita kuadratkan sama dengan hasilnya 36. Begitu setelahnya, selanjutnya untuk kelas interval setelahnya. Nah, setelah kita operasikan dengan XI dikurang X bar kuadrat, kemudian kita kalikan dengan frekuensi dengan hasil dari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kita kalikan 2 dikali 121 hasilnya 242. 10 dikali 36 menghasilkan 360. Nah, begitu setelahnya, selanjutnya untuk kelas interval setelahnya. Nah, setelah kita kalikan antara frekuensi dengan hasil FI dikurang X bar kuadrat, kemudian kita jumlahkan hasil perkaliannya tadi. Hasilnya yaitu 1260. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ragamnya, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma atau jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar kuadrat dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu didapat 1260 dibagi 40 menghasilkan 31,5. Nah, selanjutnya untuk mencari simpangan bakunya, maka S sama dengan akar dari S pangkat 2-nya, berarti akar dari ragamnya, yaitu akar dari 31,5
yaitu 5,61. Jadi didapat untuk ragamnya yaitu 31,5 dan simpangan bakunya yaitu 5,61.